Annyeonghaseyo, sekarang mau nge-review drama The Good Bad Mother. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku. Subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa dinyalain loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Sebelumnya gue udah bahas tentang sinopsis dari drama ini. Sekarang gue akan ngebahas komentarnya atau review setelah gue nonton drama ini ya guys. Jadi ini drama tuh sebenarnya gue tonton kebut juga ya, karena emang gue tuh lagi pengen nonton drama yang simpel-simpel gitu. Tapi ngelihat posternya ini kok kayaknya dramanya tuh agak menyedihkan gitu. Pokoknya kayak nggak ada kepinginan nonton gitu. Terus lihat pemainnya juga bisa dibilang ya pinginnya tuh yang kayak terkenal-kenal gitu, kayak mungkin Hyun Bin atau siapa gitu. Sebenarnya sih cowok yang ini terkenal ya di Glory, tapi gue belum serk aja sih sama dia nonton dramanya. Sampai akhirnya gue nonton salah satu scene di TikTok. Jadi si mas-mas kupu-kupu yang hilang dulu tuh tiba-tiba nggak bisa makan gitu, terus sama ibunya tuh dipaksa untuk bisa ngambil makanan sendiri gitulah. Nah di situ gue mulai penasaran nih sama ini drama, dan akhirnya gue memutuskan untuk nonton, dan itu nontonnya kebut banget. Awal cerita ini tuh flashbacknya emang di awal banget ya. Jadi diceritain gimana ibu sama bapaknya Kang Hu yang emang dilamar pakai babi gitu ya, sampai akhirnya Kang Hu dalam kandungan dan kehilangan sang bapak. Padahal harusnya tuh kan merasakan bahagia ya waktu pas dapat Kang Hu, tapi bapaknya Kang Hu malah dibunuh nih. Nah, gimana rasanya hati seorang istri ya pas menerima kenyataan kalau sang suami itu ternyata dibunuh, tapi dia tuh nggak bisa ngasih tahu kebenarannya gitu kan ya. Bukan cuma suaminya yang dibunuh, tapi peternakannya juga dibakar gitu. Cuma yang gue salut sama ibunya Kang Ho ini, dia tuh tetap semangat untuk hidup buat sang anak, untuk menjadikan anaknya sebagai seorang jaksa. Karena di desa yang pertama itu dia ngerasa udah nggak baik lagi untuk ngebangun si kandang babi ini. Akhirnya coba ke desa lain dan tetep aja dimusuhin gitu ya. Karena menurut orang-orang yang ada di sekitar mereka, babi itu adalah binatang yang sangat bau. Jadi mereka nggak mungkin tuh dideketin sama perumahan gitu, karena ya memang bau gitu kan. Tapi nih ya, untung banget ada kejadian ibunya Kang Hu sama ibunya Miju itu melahirkan bersama gitu kan. Jadi mereka berteman dan mereka saling membantu sebagai seorang tetangga di sebuah pedesaan. Yang gue salut ya sama sosok ibunya Kang Hu ini, dia tuh daya juangnya tuh luar biasa dalam hal mendidik anak, dan dalam hal juga dia mencari nafkah kan ya. Dan dia bisa ngebuat Kang Hu untuk jadi sarjana, itu tuh luar biasa banget sendiri tanpa bantuan seorang suami. Bahkan sang ibu juga rela melepaskan sang anak untuk pindah gitu kan. Jadi setelah menikah dia tuh kayak mau ganti wali sebagai ayahnya gitu. Dan Kang Ho di sini tuh kayak sikapnya dingin sama semua orang yang ada di sekitarnya gitu kan. Ternyata dia tuh bener-bener takut kalau orang-orang yang paling disayanginya itu terancam hidupnya, karena dia mau ngejerumusin siapa yang membunuh sang ayah. Nah, rasa cintanya seorang ibu Kang Ho ini emang benar-benar diuji juga ya, setelah sang anak tuh jadi jaksa, tapi akhirnya mengalami kelumpuhan gara-gara kecelakaan gitu kan ya. Nah, di sini ibunya itu kayak mengulang kenangan-kenangan Kang Ho waktu bertujuh tahun gitu. Jadi apa yang selama ini yang menurutnya dia salah gitu kan ya, diperbaiki nih di sini. Kayak misalnya Kang Hu tuh dulu nggak boleh makan banyak karena takut ngantuk gitu kan ya. Nah Kang Hu tuh mengenalnya memori dia tuh kayak dapet kayak apa yang dilarang sama sang ibu gitu. Nah di sini tuh dia kayak menyesal, ih kayak gue salah deh ngedidik anak gue tuh kayak gini. Tapi ya guys, ada juga di sini yang gue suka, cara ibu Kang Hu tuh perlu dicontoh ya. Jadi biasanya kan anak-anak tuh agak terlalu dimanja.
apa-apa tuh harus dikasih gitu ya. Tapi akhirnya ibunya Kang Ho tuh ngasih kayak anaknya untuk bisa berusaha, pokoknya Kak nggak boleh menyerah gitu kan, sampai akhirnya Kang Ho tuh bisa jalan lagi. Ini salut banget ya gue, waktu scene ibunya Kang Ho ngajarin Kang Ho makan juga dia sebenarnya tuh nggak tega, tapi dia tega-tegain. Kang Ho pasti ngerasa lapar tuh, tapi dia nggak mau nyuapin lagi. Jadi dia pingin Kang Ho tuh berusaha dengan tangannya dia yang sebenarnya bisa. Terus waktu pas si Kang Ho juga belajar jalan, dia tuh sengaja nyeburin anaknya ke sungai gitu ya. Jadi Kang Ho kan akan ngerasa dingin tuh dan dia berusaha untuk jalan. Jadi gue rasa nih di sini ibunya Kang Ho tuh kayak ngasih keyakinan ke anaknya kalau sang anak tuh sebenarnya bisa kok untuk kembali normal gitu. Jadi dia tuh mau ngasih tahu apa yang harus dilakukan sama anak itu pasti bisa gitu kalau emang yakin. Di sini nggak cuma ngebahas tentang masalah keyakinan seorang ibu sama anak, tapi hubungan masalah percintaan juga ada ya. Yang namanya cinta itu emang nggak bisa dihilangkan ya, even memori kita di umur 7 tahun, tapi perasaan kita tuh nggak pernah berubah gitu. Kang Ho yang emang lupa ingatan, tapi bisa merasakan perasaan yang berdebar-debar waktu ketemu sama Miju. Selain itu ada juga cerita cinta anak dengan sang ayahnya. Jadi di sini Hayong itu dia tuh mohon sama sang ayah supaya nggak bohong lagi dan jujur dengan apa yang udah diperbuat waktu di pengadilan itu kan ya. Akhirnya sang ayah tuh luluh, dia tuh melepaskan semua yang dia milikin, termasuk sebagai calon presiden gitu. Bahkan si Hayong ini kayak menerima adiknya dia nih, walaupun bukan dari ibu yang sama. Drama ini juga cuma nggak bahas tentang masalah percintaan, masalah hubungan ibu dan anak, tapi di ini juga masalah orang-orang yang ada di desa dan itu bener-bener kocak banget ya. Jadi di sini tuh ada 2 anak kembar yang jadi temannya Kang Ho waktu Kang Ho masih umur 7 tahun otaknya gitu kan. Di sini tuh mereka pede banget lagi manggil nama gitu, padahal itu kan nggak boleh banget di Korea gitu kan, tapi dia tetap manggil Kang Ho gitu. Dan akhirnya mereka tuh tahu kalau ternyata Kang Ho tuh akan jadi bapaknya. Yang lucu lagi ya, di tiap episode ini tuh ada sosok ibu kepala desa yang selalu pakai masker apapun bentuknya di tiap episode. Jadi wajahnya tuh nggak pernah kelihatan di kamera. Terus di akhir episode ini nih, sebenarnya tuh akhir episode menurut gue agak sedih ya. Tapi banyak banget pesan yang dikasih dari mamanya Kang Ho sebelum dia meninggal. Jadi mamanya Kang Ho itu ngasih pesan buat orang-orang yang di desa kalau sebenarnya itu dalam kehidupan pasti ada yang datang dan ada juga yang pergi. Sementara buat anaknya yang emang nikah sama Miju gitu kan ya, kalau mereka tuh ingin bercerai, mereka harus ingat-ingat dan harus ngerasa kalau akan ketemu orang ini terakhir kalinya. Jadi mereka pasti akan menggunakan hidup mereka itu dengan baik gitu kan. Jadi gimana merasakan yang namanya perasaan sayang terus, karena besok gue mungkin gak ketemu orang ini lagi nih. Jadi perasaan sayang itu tuh terus ada gitu. Pesan yang lain lagi dari drama ini adalah kalau manusia itu sebenarnya bisa berubah ya. Jadi ada 2 orang konyol nih sebenarnya. Tadinya tuh dia mau jahat banget sama Kang Ho, bahkan mau ngebunuh juga. Tapi akhirnya mereka jadi warga desa sebagai petani sayur dan juga peternak babi yang punya sama Kang Ho, jadi dikelola oleh mereka gitu. Dan mereka awalnya kan pengen ngebunuh Kang Ho ya gitu, pengen nyari tahu rahasia yang disimpan sama Kang Ho. Tapi akhirnya mereka tuh malah ngebantuin Kang Ho dalam persidangan untuk menjerumuskan orang yang ngebunuh ayahnya Kang Ho. Oke guys, itu bahasan gue tentang drama ini. Pokoknya ini drama tuh penuh makna banget dan cuma dikit banget sih sayangnya. Tapi emang susah sih soalnya dia kan syutingnya di desa gitu kan ya. Dan banyak scene-scene yang emang kayak harus dibuat jauh-jauh hari juga gitu. Walaupun gak ada efek sih, tapi ini
menurut gue agak cukup sulit untuk bikin drama, jadi emang nggak banyak juga episodenya. Oke guys, sekian bahasan gue tentang ini. Terima kasih yang nonton. Annyeonghaseyo, kamsahamnida.